Di awal-awal mata kita akan dibuat terpukau oleh adegan tembak-menembak yang dilakukan oleh Ji Chang-wook dan beberapa orang penjahat. Tapi kalian stop berpikir kalau ini adalah film-film action. Karena nyatanya film ini menceritakan tentang seseorang yang dituduh melakukan pembunuhan. So, bagaimana ceritanya? Simak di alur cerita Fabricated City 2017. Cerita dimulai ketika Kwon Yoo yang diperankan oleh Ji Chang-wook. Dia adalah mantan atlet taekwondo yang sekarang beralih profesi menjadi pengacara alias pengangguran banyak acara. Dan salah satu acara yang paling digemari Kwon Yoo adalah bermain game bersama teman-teman di PC Bank. Saking lihainya bermain game, ia sampai dijuluki Daejang oleh teman-temannya. Daejang alias kapten. Sekalipun mereka akrab di game, tapi Daejang ini tidak mau menunjukkan batang hidungnya karena ia malu terhadap profesinya yang pengangguran dan gak punya duit. Saat sedang asik bermain game, tiba-tiba ada ponsel berdering. Setelah mencari lokasinya, ternyata ponsel tersebut berada di sebelah komputer yang sedang si Daejang ini mainkan. Wanita di seberang sana minta agar ponselnya dikembalikan. Awalnya Daejang menolak, tapi setelah diiming-imingi uang 800.000, akhirnya Daejang mau mengembalikan ponsel tersebut. Tibalah Daejang di sebuah motel. Motel tersebut ternyata tidak dikunci. Karena tidak dikunci, Daejang merangsek masuk dan melihat pemilik ponsel sedang mandi. Pemilik ponsel menyuruh Daejang untuk mengambil uang imbalannya di lantai atas, sekaligus menaruh HP-nya di sana. Setelah mengambil uang imbalan, akhirnya Daejang pergi. Tapi sebelum pergi, dia pun berpesan agar mengunci pintu karena akan mengundang bahaya. Keesokan paginya saat Daejang sedang tidur, ia dibangunkan oleh gedoran pintu. Dan tanpa tedeng aling-aling, beberapa orang polisi merangsek masuk dan menyergap Daejang. Daejang dituduh melakukan pemerkosaan dan pembunuhan anak di bawah umur. Dalam sekejap mata, kehidupan Daejang berubah 360 derajat. Meski bukti mengarah pada Daejang, tapi Daejang merasa bahwa dia bukan pelaku sebenarnya. Melihat anaknya dituduh secara tidak adil, ibunya membagikan brosur yang mengatakan bahwa ini adalah fitnah. Ia tahu betul bahwa anaknya tidak akan pernah melakukan hal sekeji itu. Di tengah kepanikan itu, ibu menghubungi seorang pengacara yang bernama Min Chon-sang. Alih-alih melakukan pembelaan, justru Min Chon-sang menyuruh agar Kwon Yoo untuk menyerahkan diri. Karena dengan menyerahkan diri, Kwon Yoo akan mendapatkan keringanan hukuman. Namun Daejang terus membantah bahwa ia tidak melakukan pembunuhan. Tapi sekalipun Daejang bersikukuh bahwa ia bukan pelakunya, tetap saja bukti-bukti itu mengarah pada Daejang. Dalam hal ini, Daejang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Singkat cerita, Kwon Yoo alias Daejang masuk ke dalam penjara. Di balik jeruji tahanan, Daejang mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan, khususnya oleh tahanan yang bernama Ma Dok-soo. Konon, Ma Dok-soo ini dia memiliki seorang adik yang tewas akibat diperkosa dan dibunuh oleh seseorang. Sehingga ketika ada tahanan yang memiliki riwayat kejahatan serupa, Ma Dok-soo akan terang-terangan membuli orang tersebut habis-habisan. Dan karena dakwaan Daejang adalah pemerkosaan dan pembunuhan, maka Ma Dok-soo menjadikan Daejang sasaran bulian berikutnya. Setiap hari Daejang merasakan penderitaan yang luar biasa karena pembulian yang dilakukan oleh Ma Dok-soo dan The Gang. Karena tekanan hidup yang luar biasa, Daejang sampai-sampai ingin melakukan bunuh diri dengan cara menggigit tangannya. Di kunjungan pertama dengan ibunya merasa khawatir terhadap kondisi Daejang saat ini. Ibu Daejang bercerita bahwa ia melakukan demo tunggal di depan gedung pengadilan. Ibunya Daejang juga bercerita kalau saat melakukan demo, tiba-tiba ia mendapatkan telepon yang mengatakan bahwa ia memiliki bukti kalau Daejang tidak berada di tempat kejadian waktu perkara. Ibunya berjanji akan menemukan berbagai cara agar Daejang dikeluarkan dari tahanan. Ibunya juga berpesan agar Daejang bisa bertahan. Di sini Daejang mulai berteman dengan kakek yang satu ini. Kejahatannya adalah pembunuh berantai, sehingga banyak tahanan yang takut terhadapnya. Tapi justru terbalik dengan predikatnya yang jahat. Kakek ini justru sangat baik kepada Daejang dengan cara memberikan daun yang bisa menyembuhkan lukanya. Kakek itu jelas tahu kalau Daejang bukanlah orang yang bisa membunuh seseorang.
Dan Ma Doksu sebenarnya udah tahu kalau Dae-jang tuh bukan seorang pembunuh. Tapi karena harga dirinya sudah diinjak-injak pas di awal tadi, maka Ma Doksu tetap menjadikan Dae-jang sebagai sasaran pembulian. Seperti saat ini, Ma Doksu dan kawan-kawan siap untuk menyerang Dae-jang. Tapi Dae-jang saat ini bukanlah Dae-jang yang awal-awal masuk penjara. Meskipun seorang diri, Dae-jang sudah siap menghadapi Ma Doksu dan kawan-kawannya. Singkat cerita, Ma Doksu pun kalah oleh satu serangan dari Kwon Yu. Tepat setelah itu, kepala sipir masuk dan memberitahukan kalau Kwon Yu ada kunjungan. Begitu memasuki ruang kunjungan, Kwon Yu tertegun. Bukan sosok ibunya yang hadir, melainkan surat kematian yang menyatakan bahwa ibunya Dae-jang sudah meninggal dunia karena bunuh diri. Dae-jang sama sekali tidak percaya kalau ibunya sudah meninggal dunia. Pasalnya, di pertemuan sebelumnya, ibunya bilang akan menyelamatkan Dae-jang dari penjara. Tetapi bagaimanapun Dae-jang menolak kenyataan tersebut, kenyataan tetap kenyataan. Ibunya sudah meninggal dunia. Dan ketika Dae-jang tertidur di malam hari di ruang isolasi, Dae-jang bermimpi bertemu dengan ibunya. Ibunya tersenyum ceria dan memeluk Dae-jang. Keesokan harinya terjadi kekisruhan di lapangan penjara. Beberapa narapidana terlihat memukuli para sipir yang bertugas. Hal itu dimanfaatkan oleh Ma Dong-seok untuk membalas dendam atas kejadian tempo hari. Di tangannya terdapat sebilah pisau yang siap ditusukkan ke si Dae-jang. Namun apa yang terjadi di luar dugaan. Dae-janglah yang pertama kali menggoreskan pisau di pipi Ma Dong-seok. Hal tersebut membuat marah kepala sipir. Namun saat kepala sipir menodongkan pistolnya, Dae-jang justru menghunuskan sendiri pisaunya ke perut. Hal ini membuat Dae-jang dan Ma Dong-seok dibawa ke rumah sakit. Di sini terkuak sudah bahwa menusuk perut adalah tips dari si kakek. Si kakek pembunuh berantai juga menjelaskan bagaimana tips agar tetap hidup meski perutnya ditusuk. Tujuan Dae-jang melakukan hal senekat itu tak lain dan tak bukan adalah ia ingin melarikan diri. Dan ketika Dae-jang baku hantam dengan sipir, mobilnya terjungkal. Untung ketika terjungkal, Dae-jang sempat mengambil kunci borgolnya, sehingga ia bisa membuka borgol dan melarikan diri. Sebenarnya kepala sipir itu selamat, namun kepala sipir itu malah membiarkan Dae-jang melarikan diri. Akhirnya Dae-jang pun melarikan diri dari penjara. Berita tentang kaburnya Dae-jang ramai dibicarakan di stasiun televisi. Hal ini membuat gerakan Dae-jang semakin sempit untuk melarikan diri. Ketika mengawasi sekitar, Dae-jang melihat sepasang turis yang mobilnya mogok. Setelah dibetulkan oleh Dae-jang, Dae-jang pun ikut mobil tersebut. Dae-jang merasa was-was ketika di depan sana terdapat pemblokiran kendaraan. Untungnya, laki-laki turis itu peka. Dengan sedikit drama yang mengatakan akan telat di bandara, akhirnya polisi tersebut membuka blokiran jalan bagi pasangan tersebut. Sesampainya di bandara, setelah jabat tangan, mobil tersebut malah diberikan kepada si Kwon Yu. Jadilah menggunakan mobil butut, Kwon Yu akhirnya mendatangi satu tempat yang menjadi tujuan. Tempat yang dituju adalah kantor pengacara Min Chon-sang. Kepada Min Chon-sang, Dae-jang mengungkapkan keraguannya ibunya bunuh diri. Dae-jang juga teringat perkataan ibunya bahwa ada orang yang bisa membuktikan alibi kalau Dae-jang tidak ada di tempat perkara pada waktu itu. Pada kesempatan itu, Min Chon-sang memberikan kalung peninggalan ibunya Dae-jang. Dae-jang juga menyempatkan diri mengunjungi PC Bank tempat ia biasa bermain game. Namun karena ia buronan yang sedang dicari, gerak-geriknya sangat terbatas. Namun ketika ia hendak keluar, tiba-tiba ada video bermunculan. Video itu ternyata berisi tentang kejanggalan-kejanggalan waktu kejadian perkara si Dae-jang. Dae-jang pun melihat video tersebut. Di malam kejadian, ternyata ada black box dari sebuah mobil yang tanpa sengaja merekam Kwon Yu. Rekaman tersebut oleh pemilik mobil diserahkan kepada awak media. Namun entah dengan alasan apa, video tersebut tidak pernah ditayangkan. Hingga suatu hari, seorang hacker mencoba meretas keamanan dari stasiun televisi tersebut. Di video tersebut menayangkan kalau Kwon Yu emang benar memasuki gedung tersebut, tapi tidak lama kemudian, ia pun segera keluar. Dalam waktu yang sedemikian singkat dan cepat, apakah bisa seorang Kwon Yu melakukan kejahatan sekeji itu? Di video tersebut
tersebut juga dijelaskan bahwa sebelumnya korban pernah mengunjungi klub malam di Hongdae. Di CCTV, sekorban pun terlihat meninggalkan klub malam bersama seorang laki-laki. Namun herannya, laki-laki tersebut terbebas dari penyelidikan kejaksaan. Belum sempat melihat lebih jauh video tersebut, seseorang memberitahu kalau keberadaan Daejang sudah diketahui. Dari suaranya, ia tahu kalau orang tersebut adalah salah satu pemain yang sering bermain di game bersamanya. Orang tersebut menyuruhnya untuk bertemu di kedai teh. Yaps, orang yang ingin bertemu dengan Daejang adalah Tol Bo Hyung-nim. Setelah menerima telepon dari Tol Bo Hyung-nim, tiba-tiba seorang perempuan duduk di depan Daejang. Daejang pun kaget dan menanyakan apakah Tol Bo Hyung-nim yang menyuruhnya ke sini. Karena kalau terdengar dari suaranya, Tol Bo Hyung-nim adalah seorang laki-laki. Namun ternyata wanita di depan Daejang adalah Tol Bo Hyung-nim. Ia menggunakan mesin pengubah suara untuk memanipulasi suaranya. Tak lama kemudian, Tol Bo Hyung-nim mengajak Daejang ke tempat persembunyiannya. Tol Bo pun segera menyiapkan makanan untuk Daejang. Setelah semuanya siap, Tol Bo Hyung-nim menyuruh Daejang untuk segera mencicipi makanannya. Daejang tak kuasa menahan haru, ia pun menangis sambil sesekali melahap makanan yang disediakan oleh Tol Bo Hyung-nim. Tol Bo Hyung-nim bilang kalau mereka akan segera tiba dan tidak baik jika mereka melihat Daejang yang biasanya kuat terlihat seperti ini. Mereka yang dimaksud adalah teman mabarnya. Ketika marak diberitakan Daejang kabur dari penjara, Tol Bo Hyung-nim merencanakan pertemuan mereka. Mereka bernama Yongdosa, Yobek Imi, dan Demolition. Mereka tahu kalau Daejang mereka hanya kambing hitam. Makanya mereka datang dan berkumpul untuk membantu Daejang terlepas dari semua masalah ini. Oh iya, di luar sana selain mereka masih ada lagi dua pemain, yaitu Eun-pye dan Om-pye. Diam-diam ternyata Tol Bo menganalisis kasus-kasus yang terjadi akhir-akhir ini. Ia pun bahkan mengumpulkan kasus-kasus serupa untuk dianalisis. Tol Bo bilang pada umumnya setelah seseorang melakukan kejahatan, maka bukti-bukti akan berusaha dirahasiakan atau disembunyikan. Di kasusnya Daejang, justru bukti-bukti terpampang di luar, seolah-olah ingin memberitahukan kepada pihak media bahwa Daejanglah pelaku utamanya. Tol Bo juga mensabotase CCTV di sekitar lokasi kejadian dan ditemukanlah sebuah kejanggalan di mana ada satu truk yang berada di sana. Tidak hanya di kasus Daejang, truk-truk tersebut juga ada di kasus-kasus lain yang serupa. Karena mencurigakan, Tol Bo pun menyelidiki alamat mobil-mobil tersebut dan didapatlah bahwa alamatnya adalah di tempat rongsokan mobil di Incheon. Daejang yang ditemani Demolition akhirnya menyelidiki tempat rongsokan tersebut. Tambah mencurigakannya lagi, dari dalam keluar dua orang berpakaian jas. Kedua orang tersebut memasuki mobil hitam. Mereka berbagi tugas. Demolition yang berjaga di tempat rongsokan sambil mengawasi truk, sementara Daejang membuntuti mobil tersebut. Mobil tersebut akhirnya tiba di sebuah villa. Kedua orang tadi tanpa membawa sesuatu seperti wadah alat musik cello. Selain dua orang berjas tadi, datang pula segerombolan orang memakai baju berwarna orange. Daejang pun mengintip dari balik tirai. Ruangan itu tampak sangat berantakan. Darah bercecer di mana-mana, sofa, lantai, dinding. Dan tugas mereka adalah membersihkan dan mengembalikannya seperti semula. Di sisi lain, di tempat rongsokan, Demolition masih tetap mengawasin. Mobil sedan tadi sudah kembali ke tempat rongsokan. Setelah menaruh wadah alat musik cello tadi, ternyata truk tersebut diubah yang tadinya truk mebel menjadi truk pendingin. Segera saja, Demolition membuntuti truk tersebut. Dan truk tersebut ternyata sampai di sebuah gedung yang tingkat keamanannya sangat susah ditembus. Akhirnya mereka merencanakan untuk masuk ke dalam gedung tersebut. Dengan sedikit skenario, akhirnya Yongdosa berhasil menanamkan flash disk ke dalam server keamanan mereka. Akhirnya, Tol Bo Hyung-nim berhasil memasuki sistem keamanan gedung tersebut. Tol Bo gunakan untuk menghapus jejak-jejak keberadaan Daejang di gedung tersebut. Tol Bo Hyung-nim juga melalui layarnya seperti CCTV yang memantau keberadaan Daejang. Akhirnya Daejang tiba di kamar 1306. Dengan kepiawaian hacker si Tol Bo, akhirnya Daejang bisa masuk ke kamar tersebut tanpa menggunakan kartu.
Akhirnya mereka tahu bahwa rumah yang mereka sediki adalah rumah seorang aktor yang sangat terkenal saat itu, namanya No Jun Yong. Dae-jang akhirnya memeriksa kotak selo tersebut. Dia terkejut ternyata dalam kotak musik selo itu terdapat mayat dari No Jun Yong. Dengan kata lain, 2 orang memakai seragam itu sudah mengantarkan mayat ke rumahnya No Jun Yong. Melalui mikrofon, Dae-jang dikasih tahu kalau misalnya ada tamu yang datang. Beberapa orang yang dikatakan tamu tersebut terlihat seperti menempelkan foto-foto dan menaruh beberapa barang di karpet. Mereka menata ruangan itu dengan sangat indah seperti orang yang sedang berpesta. Tak lama kemudian, bel berbunyi. Seorang wanita menuju arah pintu. Di luar, seorang laki-laki menyerahkan sebuah kotak. Kotak tersebut berisi sarung tangan berwarna hijau. Oleh wanita itu, sarung tangan dikenakan, lalu ditempelkan kepada gelas-gelas, barang-barang, dan yang lainnya. Setelah para pekerja pulang, Dae-jang keluar dari persembunyiannya. Namun ternyata seseorang memasang kamera tersembunyi. Ternyata orang yang melakukan semua manipulatif itu adalah Min Chon Sang. Jadi tugas Min Chon Sang adalah merekayasa pembunuhan yang dilakukan oleh para elit global. Korbannya adalah mereka yang memiliki masalah-masalah sosial seperti pengangguran, rentenir, dan banyak lagi. Mereka akan dijadikan kambing hitam atas pembunuhan yang dilakukan oleh konglomerat. Dan tidak tanggung-tanggung, Min Chon Sang ini dia memiliki semua data penduduk di Korea Selatan. Dengan kecanggihan teknologi yang ia miliki, juga keahliannya dalam menggunakan tersebut, ia dengan bebas menggunakan data pribadi orang-orang tersebut. Ketika Min Chon Sang butuh informasi, lalu dengan satu ketikan semua informasi bisa terkuak di sana. Dari media sosial sampai rekening di bank yang notabene privasi pun bisa Min Chon Sang akses. Dari data-data tersebut, Min Chon Sang gunakan untuk mencari target yang nantinya akan jadikan kambing hitam. Setelah target ditentukan, Min Chon Sang lantas menghubungi reporter untuk membuat berita yang bersifat manipulatif juga. Setiap pembunbunan, mereka menggunakan tema tersendiri. Dan tema untuk pembunbunan si No Jun Yong ini adalah penguntit seorang seniman. Mereka pun lantas mengumpulkan beberapa hal tentang si target. Mereka bahkan menyamar untuk mengumpulkan seperti rambut-rambut, sidik jari, dan banyak hal untuk rekayasa tersebut. Mereka juga men-scan tangan si target untuk menciptakan sidik jari seperti sungguhan. Dan setelah sarung tangan sidik jari itu selesai, si dokter yang menciptakannya mencerahkan kepada pria yang memakai helm tersebut. Sarung tersebut ditempelkan kepada foto dinding seolah-olah si target memang sedang berada di situ. Menyadari Dae-jang juga menyelidiki, Min Chon Sang buru-buru merekrut 1 orang dari penjara. Di kediamannya Tobo, mereka ternyata sudah menyelidiki villa yang dijadikan tempat pembunbunan. Pemilik villa tersebut ternyata adalah presidir dari Hyosin Group. Selidik punya selidik, putrinya ternyata pernah memacari aktor tersebut. Karena tidak tahu siapa target selanjutnya, dengan sidik jari yang ditemukan di rumah rekayasa tersebut, akhirnya Tobo pun melacaknya. Setelah tahu target selanjutnya, mereka pun segera merencanakan berbagai hal agar rekayasa tersebut tidak terjadi, seperti memasang pelancak di ponsel si target. Masalah yang dihadapi si target ternyata masalah finansial, di mana ibunya selalu minta uang kepada dia untuk keperluan kakaknya. Sampai-sampai ia meminjam uang kepada rentenir dengan jumlah yang sangat banyak. Saat menyadap handphone si target, Dae-jang mendengar suara yang tidak asing lagi. Suara perempuan yang pernah meneleponnya beberapa waktu dulu di PC Bank. Dae-jang pun mengenali polanya yang sangat percis seperti yang pernah ia rasakan dulu. Dae-jang pun berusaha melacak keberadaan wanita tersebut dengan menelpon balik. Namun begitu mendengar suara wanita tersebut, Dae-jang malah menangis. Melihat Dae-jang yang tak kuasa menahan emosi, akhirnya To Boh-hyung-nim mengambil alih. To Boh-hyung-nim sampai menggunakan kata-kata umpatan yang kasar yang gunanya untuk memperlama waktu bicara. Dengan begitu, lokasi perempuan tersebut bisa terlacak. Setelah mendapatkan lokasinya, Dae-jang langsung memburu perempuan tersebut. Namun sayangnya aksi Dae-jang ketahuan. Pria berhelm menjemput perempuan tersebut dan membawanya kabur. Dae-jang yang tengah buron pun tidak bisa menunjukkan wajahnya berlama-lama di depan publik. Beberapa orang bahkan melihat Dae-jang lalu menelpon polisi. Dan benar saja, beberapa mobil patroli sedang memburu Dae-jang. Namun ketika mobil butut Dae-jang mogok, tiba-tiba sebuah tronton menghantam
menghantam kumpulan polisi tersebut. Musuh bebuyutan pun datang. Mereka adalah Ma Dong-seok and the gang yang sengaja dikeluarkan dari penjara untuk memburu Dae-jang. Bukan Tolbo namanya kalau dia tidak memiliki rencana untuk menyelamatkan Dae-jang. Ia menelepon ketua SWAT dan berpura-pura sebagai sandera. Rencana Tolbo pun berhasil. Ketua SWAT dan pasukannya memasuki gudang tersebut. Lalu terjadilah bentrok antara pasukan SWAT melawan pasukan Ma Dong-seok. Sementara itu, Dae-jang yang dibantu oleh Tolbo Hyung-nim pun berhasil kabur. Tolbo mengeluarkan alat pendeteksi gelombang ciptaan Yongdosa. Seketika Dae-jang terkaget. Kalung peninggalan ibunya yang diberikan oleh pengacara Min Chon-sang ternyata sudah dipasang alat pelacak. Oleh karena itu, mereka melacak balik tentang pengacara Min Chon-sang. Menggunakan drone yang diciptakan oleh Yongdosa, akhirnya mereka mengawasi kantor tersebut. Mereka sama sekali tidak menyangka di balik wajah blow-on Min Chon-sang ternyata dia memiliki ide keji yang luar binasa. Tolbo yang paham per-IT-an menyuruh drone itu kembali mengitari gedung dengan membawa detektor logam. Ternyata baik wajah maupun gedungnya yang kumuh sama-sama manipulatif. Di gedung tersebut terdapat miliaran data yang hanya bisa diakses oleh Min Chon-sang. Tak menyadari bahaya, ternyata Ma Dong-seok sudah mengincar keberadaan Tolbo. Di sisi lain, Dae-jang memiliki ide yang cemerlang. Idenya adalah mereka memporak-porandakan TKP rekayasa yang sudah direncanakan oleh Min Chon-sang. Tentu saja hal itu membuat rencana Min Chon-sang kembali buyar. Karena rencananya yang buyar, Kim Se-ri alias si Bun Bun asli berpura-pura sakit dan ia dirawat di rumah sakit. Sementara itu, di sisi Dae-jang, mereka sedang mempersiapkan segala sesuatunya untuk melancarkan idenya si Dae-jang. Mereka meningkatkan kemampuan drone dan mobilnya Dae-jang agar bisa memperlancarkan misi tersebut. Misi pertama Dae-jang yaitu menghancurkan mobil yang dipakai untuk merekayasa TKP. Mereka juga menggantung dokter yang bisa membuat sidik jari sarung tangan. Sementara dua orang jas di tempat rongsokan, mereka diikat lalu digantung-gantung. Dan inilah dia puncaknya guys. Ide utama Dae-jang yaitu mengekspos Bun Bun asli dari si No Jun Yong. Berita tersebut menggemparkan Korea. Banyak wartawan yang merangsek ke gedung tersebut dan menemukan Chu Se-ri sedang ada di lokasi. Se-ri yang berada di lokasi pun teriak. Ternyata sewaktu Se-ri sedang ada di rumah sakit, Dae-jang mengawasinya dan membawa kabur Se-ri. Kehebohan berita itu membuat Min Chon-sang ditelepon oleh ayahnya Se-ri. Kehebohan itu sontak membuat ayahnya Se-ri menelpon Min Chon-sang dan menganggap kerjaan Min Chon-sang tidak becus. Setelah mengakhiri percakapannya dengan ayah Se-ri, Min Chon-sang mendapat telepon dari nomor yang tidak dikenal. Nomor itu adalah nomor milik Dae-jang. Min Chon-sang pamer, katanya dia pembuat cerita yang melibatkan banyak orang sehingga mereka bisa dipenjara. Dan selama ia menekuni profesinya, nggak ada satupun yang berani melawan Min Chon-sang, hanya Dae-jang lah yang bisa. Min Chon-sang bilang bahwa apa yang dilakukan Dae-jang saat ini malah membuatnya lebih semangat lagi. Hingga akhirnya dia tersadar bahwa telepon itu adalah pengalihan untuk Dae-jang bisa masuk ke dalam ruangan yang dipenuhi data-data. Begitu Min Chon-sang masuk ke dalam ruangan, Dae-jang sudah mempersiapkan bogem mentah dan mendaratkan ke pipi si Min Chon-sang hingga babak belur. Di sini Dae-jang bisa melihat rekayasa yang diciptakan oleh si Min Chon-sang. Bahkan ketika ibunya melakukan demo tunggal depan pengadilan pun videonya tetap ada di sana. Dan yang tak kalah kaget, ternyata ibunya Dae-jang itu tidak bunuh diri guys, melainkan dibunuh oleh Min Chon-sang. Hal itu membuat darah Dae-jang kembali mendidih. Ia kembali memukuli kepala Min Chon-sang hingga mengeluarkan darah begitu banyak. Ingat yang aku bilang si Tolbo sedang dalam bahaya? Ya, betul sekali. Selagi Dae-jang memburu si Min Chon-sang, ternyata si Tolbo itu diburu oleh Ma Dok-soo dan kawan-kawan. Namun tak hanya Tolbo, Yongdosa, Hyo Baek-eumi, sampai Demolition pun tertangkap oleh Ma Dok-soo. Mereka dihajar habis-habisan lalu digantung. Min Chon-sang sangat tahu tujuan Dae-jang ke sana, yaitu untuk mengambil data-data penting. Makanya datanya tuh sudah diacak-acak oleh Min Chon-sang.
Dan kalaupun harus mencari itu butuh waktu 30 menit karena datanya sangat besar. Namun apabila memaksakan diri, Dae-jang pasti melewatkan teman-temannya yang disekap oleh Ma Doksu, sehingga tidak ada pilihan lain lagi selain Dae-jang pergi lalu menyelamatkan teman-temannya tersebut. Ternyata Min Chong-sang sedang mengganti karakter utama si Pen Bun Bun yang tadinya perempuan yang tadi yang sudah diselamatkan menjadi si Yeowol alias si Tolbo. Dan kalau berhasil, berita itu akan disebarluaskan di esok harinya. Tepat saat Ma Doksu menodongkan pistol ke arah teman-temannya Dae-jang, Dae-jang pun datang menyelamatkan. Dae-jang mematikan lampu sehingga gerak-gerik Ma Doksu dan kawan-kawannya serba terbatas karena gelap. Singkat cerita, mereka pun semangat lalu kabur dari Ma Doksu. Ma Doksu pun langsung mengejar mereka, lalu terjadilah aksi kejar mengejar di jalan raya. Rencana Min Chong-sang ternyata tak hanya sampai di situ, guys. Saat memantau aksi kejar mengejar, Min Chong-sang tiba-tiba menelpon televisi dan membocorkan bahwa ternyata katanya pembunuh asal dari No Jong-jung itu adalah si Kwon Yu. Jadi ketika Kwon Yu alias Dae-jang menculik Chu Seri di rumah sakit, aksi tersebut terekam di CCTV. Parahnya, teman-teman Dae-jang dijadikan sebagai komplotan dalam usaha Dae-jang membunuh si No Jong-jung. Di berita tersebut juga diadakan sayembara. Barang siapa yang berhasil menangkap Kwon Yu dan teman-temannya akan diberi imbalan senilai 5 miliar. Dae-jang dan kawan-kawan yang sedari tadi sedang dalam pengejaran Ma Doksu memasuki stasiun TV yang sedang menayangkan berita tentang dirinya. Teman-teman Dae-jang segera turun dari mobil untuk melancarkan misi selanjutnya dari Dae-jang. Namun buru-buru Min Chong-sang menelepon Ma Doksu untuk menangkap Yo Yeon-woo alias Tolbo. Karena kalau dipikir-pikir selama ini Tolbo itu memiliki peran yang penting, di mana yang menguak pertama kalinya itu kan si Tolbo. Di sisi lain, Yong Do-sa, Hyo Baek-gumi maupun Demolition sedang memasang perangkap-perangkap. Dae-jang selayaknya Dae-jang memberitahukan kepada teman-temannya bahwa aksi tersebut bukanlah di game, melainkan di kenyataan. Makanya kemungkinan untuk menghadapi bahaya pun juga sangat besar. Makanya dibutuhkan kerjasama yang solid agar visi dan misi tercapai. Begitu persiapan sudah matang, Yong Do-sa segera mengaktifkan drone-nya lalu memantau mobil-mobil yang sedang mengejar si Dae-jang. Tak lama kemudian sebuah bom meluncur dari drone yang dikendalikan oleh Yong Do-sa dan satu mobil lumpuh. Kali ini giliran Demolition. Tugas Demolition adalah menembakkan kabel baja ke tiang untuk menggelingkan mobil musuh. Namun bukannya mobil musuh, malah mobil Dae-jang yang kena tembakan dari kabel baja tersebut. Akhirnya Dae-jang memutar-mutarkan mobilnya hingga terbentuklah suatu jebakan yang membuat mobil hijau itu terhenti. Namun pengejaran terhadap Dae-jang itu tidak berhenti sampai di situ, guys. Masih ada mobil-mobil di belakangnya yang terus memburu si Dae-jang. Serangan selanjutnya dari Yong Do-sa, di mana tugas selanjutnya adalah menutup pintu parkir agar mobil musuh tidak masuk sampai ke parkiran. Namun tetap saja mobil musuh ada yang berhasil masuk ke area parkiran. Di sini Demolition sedang mempersiapkan misi selanjutnya. Misi selanjutnya Demolition adalah mengaktifkan bom yang dipasang di sejalur area parkir. Namun ketika mempersiapkan tahap berikutnya, Tolbo sudah tidak ada di tempatnya. Melalui pelacak yang dipasang di handphonenya Tolbo, akhirnya Dae-jang tahu kalau Tolbo itu sedang diculik. Siapa lagi pelakunya kalau bukan si Ma Doksu. Namun naasnya teman-teman Dae-jang berhasil diringkus oleh tim SWAT. Mengetahui Tolbo diculik, Dae-jang pun menyusul hingga terjadi kejar mengejar di jalan raya. Singkat cerita, Tolbo berhasil diselamatkan, sementara Ma Doksu dia menghantam mobil besar yang terparkir di pinggir jalan. Setelah menurunkan Tolbo di suatu tempat, akhirnya Dae-jang kembali ke lokasi di mana orang-orang sedang berkumpul untuk menayangkan dan mengejar mereka. Dari polisi, penembak jitu, sama wartawan sudah bersiap-siap meliput acara tersebut. Bahkan tak segan-segan, acara penangkapan Kwon Yu dan teman-temannya disiarkan langsung secara live di televisi. Dengan ditangkapnya Kwon Yu dan teman-teman, Min Chong-sang pikir misinya itu berhasil. Namun begitu melihat layarnya yang mulai error, ia mulai tersadar bahwa ada satu sistem yang sedang memasuki dan mengacak-acak sistemnya Min Chong-sang. Di tengah kerumunan massa dan wartawan yang berjibun, tiba-tiba muncullah sebuah mobil warna merah dan putih. Di awal aku sudah menjelaskan bahwa ada dua teman mabarnya si Dae-jang yang tidak muncul. Ya, dua orang ini si Eun-pye dan si Eun-pye.
Mengetahui data dan sistemnya sudah disabotase oleh Tolbo, si Min Chong Sang pun panik bukan main. Dan ketika data sudah didapatkan semuanya, siap-siaplah kedua orang tersebut menyiarkannya tanpa melalui saluran yang resmi. Sontak saja, siaran eksklusif yang disiarkan di TV bersama stasiun TV tersebut membuat orang-orang terfokus padanya. Yang menelepon adalah Cho Sang-duk Hojang dari Hyoshin Group yang merupakan ayah dari Chu Seri. Dia meminta kepada seseorang untuk memanipulasi pembunuhan yang dilakukan oleh anaknya tersebut. Di berita juga dijelaskan kenyataan bahwa Daejang hanyalah kambing hitam atas pembunuhan yang dilakukan oleh Pak Yoon, salah satu konglomerat di Korea. Terkuaknya kasus-kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak konglomerat yang melibatkan warga tidak bersalah dan menjadikan mereka kambing hitam membuat publik marah. Dan otak dibalik semua kengerian itu adalah Min Chong Sang Byun Hosa. Begitu namanya disebut, Min Chong Sang buru-buru mau kabur. Namun rupanya Daejang sudah memprediksi hal tersebut sehingga setir mobilnya Min Chong Sang sudah dicabut duluan. Dengan terkuaknya pelaku asli dan otak-otak dari kasus rekayasa tersebut membuat Daejang dan teman-temannya dibebaskan dari segala tuduhan. Dan Daejang pun melanjutkan hidup bersama teman-temannya dari dunia game.